Dapat uang dari internet cuman modal ngunyah. Nah, ini mungkin tentu saja akan menjadi pertanyaan ya. Kenapa kok bisa modal ngunyah doang, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dari internet? Nah, di video kali ini kita akan bahas sebuah cara untuk bisa dapat uang dari YouTube dan menjadikan ini sebuah kerja sampingan, tapi tentu saja kita akan bahas juga kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yuk kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin share ya tentang sebuah hal yang memang menurut saya ini agak aneh, agak unik, tapi tentu saja bisa menghasilkan uang dari internet. Namun di sini saya ingin sharing dan diskusi bareng sama teman-teman. Ini berawal dari seorang YouTuber. Ya, kemarin sempat komen di video saya dan saya kepo dengan channelnya. Ternyata cukup unik dan cukup keren juga konsepnya. Dan beliau bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber hanya dari ngunyah dan kelihatan bibirnya aja. Dan beliau bilang bahwa beliau sudah berhasil atau sudah dapat gajian setiap bulannya ya. Ini adalah video beliau, nama channelnya adalah Nisa YT. Oke, jadi adalah video-video beliau ya teman-teman. Di sini beliau itu sudah juga upload di video panjang, upload juga di video short ya. Tapi saya rasa beliau di sini mengandalkan shortnya ya, karena shortnya lebih rajin. Nih, ini adalah konsep sebuah ide konten yang mana cukup menarik untuk kita bahas bareng-bareng. Kenapa? Karena saya baru sadar dan saya juga baru tahu ketika video ini diklik, ternyata video ini ada tulisan CR atau mungkin copyright dari Moon ASMR 2222 request dari user bla 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 ya. Jadi beliau ini nih ya, aku belum pernah dibuatin ini. Oke ya. Jadi kalian bisa lihat ya, ini merupakan sebuah konten yang mana sumber kontennya itu adalah dari channel Moon ASMR 2222 ya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kok bisa sih channel ini dengan menggunakan klip dari channel YouTuber lain dan statusnya bisa monetisasi nih ya. Monetisasi statusnya true. Artinya channel YouTube dari Nisa YT ini sekarang sudah dimonetisasi. Nah bang, enak banget dong bang, kita bisa reupload dari channel orang lain seperti ini tadi ya. Kita akan cari deh channelnya itu apa ya teman-teman. Nih kita akan buka, kita akan pilih ya salah satu ya, Moon ASMR. Ini kita copy aja teman-teman, Moon ASMR 222. Kita akan copy aja, kita akan paste di sini. Oke, ini adalah channelnya sungguh-sungguh besar ya. Di sini udah 395. Nah, ini adalah channel beliau, tapi ada beberapa hal yang dimodifikasi di sini. Yuk kita akan pelajari bareng-bareng ya. Kita akan analisa bareng-bareng. Nih ya. Nih kalian bisa lihat. Ini tentu saja ya tidak mentah-mentah ngambil semua dari sini. Bisa jadi dia mengkompilasi video-video dari sini, terus kemudian diupload ulang di sini. Nah, kok bisa sih video-video kayak ini bisa lolos monetisasi? Oke, di sini memang kita tidak bisa menjadikan YouTube itu kayak buku paten gitu ya. Maksudnya kayak ilmu matematika, jawabannya udah pasti A, udah pasti B, udah pasti C. Di sini kita harus tahu betul, YouTube itu hanya menganalisa kemiripan suatu video. Kalau di sini setiap adegan itu 3 detik 4 detikan itu diganti dengan adegan yang lain, tentu saja ini akan membuat sebuah video baru yang tidak disama-samain atau tidak terdeteksi sama dengan video aslinya. Oke, video aslinya mungkin di tempat sini ya, di beliau ini. Sedangkan dia mungkin bisa jadi menggabungkan antara video ini, dan video ini ya. Semoga sampai sini teman-teman paham ya. Jadi akan menjadi satu kesatuan video yang berbeda. Dan di sini juga di konsep berbeda ya, di konsep hasil request dan lain sebagainya. Oke deh, kita akan next deh. Nih, mangat ya, BTW request nggak makanan ini, or copyright dang be eating. Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tuh, bahkan dia request, ada orang-orang yang komen request untuk dari video dang be eating. Jadi para penontonnya pun juga suka dengan konten-konten seperti ini ya teman-teman. Tuh kalian bisa lihat. Kita akan lihat deh komen-komennya. Nuh ya. Makasih, thank you, BTW semangat. Tuh kalian bisa lihat ya. Semangat kak, congrats 101 subscriber ikut seneng. Hai kak, semangat lagi. Jadi dia itu mencarikan ya teman-teman ya. Jadi ada gambar mata, bumi, sate, kue, terus kemudian burger, donat gitu ya. Jadi nanti dia akan urutin seperti ini nih ya. Tuh akan diurutin seperti ini, akan dibikinkan kontennya, dijadikan konten-konten seperti ini. So, sudah bisa dipastikan urut-urutannya adalah berbeda. Tapi sumbernya tidak dari satu channel aja, tapi dari banyak channel. Bang, ini apakah tidak akan kena konten berulang atau gagal monet? Jawabannya tergantung YouTube yang nge-review.
Kalau menilai ini menjadi sesuatu makna yang baru, jawabannya aman, karena buktinya channel ini aman. Tapi apakah kalian yang meniru cara seperti ini bakal aman juga? Belum tentu ya, karena ya setahu saya ini nggak bisa kalian tiru mentah-mentah begitu aja. Perlu skill, perlu analisa, dan juga perlu riset. Nah, apakah channel seperti ini kalau misalnya si Moon ASMR ini tahu bakal kena strike nggak? Belum tentu juga ya, karena dia kan mencantumkan sumbernya. Jadi gini loh, untuk konten yang kena strike atau tidak, teman-teman harus tahu dan pahami dulu. Apakah konten ini sama si pemilik aslinya itu mengizinkan atau tidak? Kalau pemilik aslinya itu benar-benar tidak mengizinkan, ya bakal bahaya, suatu saat akan kena masalah. Tapi kalau pemiliknya tidak pernah masalah bahwa kontennya diupload, direupload dan dikompilasikan seperti ini, apalagi sudah mencantumkan sumbernya, ya itu mungkin bisa jadi nggak masalah. Tapi ya kita tidak bisa tergantungkan nasib kita kepada orang lain. Ya, sekali lagi, kita reupload konten video orang lain itu sama aja kita kayak ngetergantungin nasib kita kepada orang lain. Ya, kalau misalnya dia menyetujui sekarang dan besok dia nggak setuju videonya di reupload kalian, itu bisa dia nge-strikein video-video kalian. Ya, apalagi kalian tidak punya personal branding yang kuat di sana. Maksudnya punya personal branding yang kuat bagaimana? Ada foto kalian lagi mereaksi, ada foto kalian di pojok kiri bawah atau pojok kanan bawah, dan kalian sambil jelasin sambil ngomong. Sebagai contoh kayak gini, wah ini enak banget nih ya, ngunyah udang, aduh enak banget, ya renyahnya. Ya model-model kayak gitu ya, harus ada suara-suara kalian kayak gitu, itu kalian masih aman. Kalian masih akan dibela oleh YouTube ketika yang punya video asli ingin melakukan strike ke video kalian. Ya, jadi itu akan masuk ranah konten daur ulang atau konten penggunaan wajar. Masih akan dilindungi oleh peraturan-peraturan penggunaan wajar di YouTube, teman-teman. Ya, jadi kalau beliau bisa mendapatkan uang dari cara seperti ini, kenapa kalian tidak? Oke. Cara seperti ini mungkin bisa kalian lakukan tanpa harus reupload, tapi kalian bisa menggunakan dengan modal. Kalian cari jajanan, kalian cari permen-permenan yang unik-unik, itu udah banyak ya. Di Shopee, Tokopedia sudah banyak konten-konten yang membahas tentang jajanan-jajanan unik ini, dan ini kalian bisa lakukan. Terus satu lagi masalah, Bang. Nanti itu pastikan saya nggak pede nih bang, mulut saya jelek, muka saya jelek. Mana bisa mulut saya disorot seperti ini? Bisa. Sekarang udah zamannya teknologi canggih bro. Kalian sudah bisa menggunakan CapCut, tinggal filter, tinggal kasih filter beauty ya, maka muka kalian otomatis halus. Cobain deh, install CapCut, rekam di kalian separuh, lalu filternya yang mulus, yang putih. Pasti akan bagus teman-teman. Atau teman-teman bisa juga menggunakan AI-nya TikTok. Jadi teman-teman bikin kontennya itu di TikTok, nanti kalian reupload di YouTube Short itu nggak apa-apa. Ya, tapi tanpa musik ya. Kalau pakai musik pasti akan kena copyright. Toh kalau misalnya kalian upload di TikTok baru kalian upload di Short, terus kemudian Short bermasalah, nggak juga. Saya sudah sering melakukannya, nggak bakal kena masalah asal itu video kalian sendiri ya. Jadi dari ide ini teman-teman bisa mengembangkan nih. Siapa tahu teman-teman seneng dengan cemilan-cemilan kayak gini, seneng bikin konten kayak gini. Jadi teman-teman bisa bikin konten seperti ini dari rumah dan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dari konten-konten seperti ini, hanya modal ngunyah dan modal bibir kalian aja. Tinggal dipercantik pakai CapCut, dipercantik pakai TikTok, itu sudah akan menjadi sebuah video yang cukup menarik ya. Ini memang terkesan sepele, terkesan simple, tapi belum tentu untuk prakteknya. Buat orang-orang kayak saya yang malas beraktivitas, yang malas yang ribet-ribet, otomatis ini akan menjadi berat. Kenapa? Karena ya saya males lah. Masa saya ngunyah permen terus. Usia saya juga udah nggak mendukung ya buat makan gula-gulaan kayak gini. Nanti takutnya malah justru kelebihan gula dan itu bahaya. Nah, untuk yang muda-muda boleh aja. Tapi ya sebenarnya nggak harus makanan yang manis kan. Ada juga kok makanan yang sehat-sehat tapi modalnya tentu saja akan jauh lebih gede. Oke? Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan ide dari sini. Semoga teman-teman bisa mulai untuk mengembangkan ide dan konsep seperti ini dengan versi kalian sendiri, mungkin dengan konten yang lebih original, dan tentunya untuk konten ASMR itu peluangnya sangat tinggi sekali untuk sukses teman-teman. Ya, tetap semangat, perhatikan detail-detailnya, jangan sampai kalian ngide dan melakukan pelanggaran-pelanggaran, jangan, tapi sebisa mungkin kalian melakukannya dan tambahkan unsur original kalian agar konten kalian makin aman ya. Karena kalau tidak, salah-salah resikonya adalah konten berulang dan juga konten yang digunakan ulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.